Selamat sore teman-teman semua. Saya belum makan ini, tapi harus mengutamakan wartawan dan teman-teman semua. Hadir bersama saya di sini Ketua Umum DPP Forum Batak Intelektual, Bung Leo Situmorang, SHMH, didampingi Direktur Lembaga Bantuan Hukum DPP Forum Batak Intelektual, yang juga tim hukum saya, Saudara Bintomawi Sumurung Siregar, Sarjana Hukum, Master Hukum. Begitu juga dengan Bung Leo ini. Beliau adalah salah satu penerima kuasa sebenarnya, tetapi di posisi ini kita meminta untuk Bung Leo menjadi saksi karena beliau tahu ceritanya. Saksi ahli atau saksi mahkota, saksi kunci. Teman-teman semua, saya sampaikan bahwa tadi itu bukan keributan, itu bukan kegaduhan, tapi ada perbedaan persepsi yang mendasar karena perilaku ketua majelis hakim yang sangat otoriter dan berpihak. Sebenarnya sejak sidang pertama kali sidang dibuka untuk pembacaan dakwaan, hakim ini sudah tidak netral. Tidak netral. Tapi saya memandang, misalnya bahasanya itu seperti menunjukkan kami ini powerful, kami punya kuasa. Nggak bisa begitu. Apalagi yang terdakwa ini, Rasman ini adalah lawyer. Yang minggu berikutnya kalau ada sidang, saya akan pakai baju toga. Karena yang lain pakai baju toga sebenarnya. Ada banyak pengacara yang dilaporkan di baju toga. Saya menghormati, tapi semakin ke sini, semakin ke belakang, kelihatan makin tidak menunjukkan profesionalitas dan netralitas. Nah, jadi ini sudah kami prediksi bahwa pemeriksaan Hotman hari ini akan dilakukan persidangan secara tertutup. Padahal sidang-sidang sebelumnya sudah ada putusan bahwa sidang ini terbuka untuk umum dan boleh live. Nah, melihat pada kasus-kasus sebelumnya yang lebih parah, urusan seks dan lain sebagainya, itu semua disidangkan secara terbuka kecuali anak di bawah umur. Dan apalagi ini menurut Bung Bintomawi selaku tim hukum kami mengatakan bahwa ini yang dilaporkan undang-undang ITE atau IT terkait dengan pencemaran nama baik. Gak ada urusannya di sini seksual yang seolah-olah ini anak di bawah umur sehingga harus ditutupi. Ini juga bukan perceraian yang harus tertutup untuk umum. Nah, kasus yang lain misalnya Vina dan Eki. Vina Eki itu dua sejoli yang meninggal, diduga dibunuh. Persidangannya waktu disidang di Pengadilan Negeri Cirebon itu terbuka untuk umum. Padahal yang dibahas vagina. Dia tabrakan katanya atau dia meninggal, celananya melorot ke bawah, dan itu juga dibahas di media-media termasuk di program Rakyat Bersuara iNews, dan saya narasumbernya. Sebentar, saya harus luruskan. Kemudian saksi di situ ada namanya Suroto. Suroto orang pertama yang menemukan jasad. Dan dia dengan terang benderang mengatakan melihat vagina dari almarhum Vina. Tapi dia tutup kembali dan dinaikkan celananya ke atas. Itu juga bahagian vital. Tapi kasusnya bukan urusan pelecehan di situ, tapi pembunuhan. Itu terbuka untuk umum. Begitu juga dengan Ferdi Sambo. Di situ kasusnya di luar pembunuhan juga ada pelecehan, kata istrinya. Dan itu juga terbuka untuk umum. Terus kenapa ini di awal sudah disepakati terbuka dan bisa live, kok sekarang malah tidak jadi live? Jadi ini poinnya, jangan kamu tutup loh. Jangan yang lain kamu buat wawancara, yang ini tidak. Saya nggak mau begitu. Saya stop wawancaranya. Ya, lanjut Bang. Ya, jadi masih live, jangan maksudnya jangan dipotong. Nah, kenapa jangan dipotong? Saya ini wartawan. Saya harus menjelaskan secara runut.
Kenapa ini saya jelaskan? Karena mulai Hotman ngoceh-ngoceh. Itulah sifat dia. Di situ tidak berani, mentalnya sayur, masuk mobil ngoceh. Disuruhlah supaya Firdaus, tim hukum Rasman naik ke atas meja, jangan diterima sidang. Urusan apa kau bicara begitu? Yang terjadi sebenarnya, kalau kalian cermati ya, ketika hakim membuka sidang, sebelum dimulai pemeriksaan terhadap Hotman dan 2 saksi dia, saya sudah minta izin. Benar nggak? Saya minta izin kepada hakim yang mulia. Saya mau berbicara langsung ke Hotman. Tidak diizinkan. Kan begitu. Tidak diizinkan, ya udah saya diam. Artinya saya manut. Oke. Tapi saya berpikir kalau ada kesempatan yang tepat saya pasti akan omongkan. Ya apa yang saya mau omongkan nanti. Oke. Nah, setelah itu hakim memaksakan diri, sidang tertutup. Tentu kita berontak semua. Dan kami melihat hakim, oh benar berarti tidak netral ini barang. Maka ribut. Nah saat itu Hotman kan duduk di sana. Ya itulah peluang saya untuk nyampein ke dia, kan saya bukan pukul dia. Saya pegang bahunya, ada videonya ini. Terus saya bilang, siapkan mentalmu. Kemudian apa kabarmu? Kau sudah pasang 3 ring, siap-siap. Kita perang ini di pengadilan secara hukum. Tiba-tiba lompat semua, datang. Lah, datang 2 orang berbatik, saya nggak tahu dorong saya, ya pengacara saya. Dia di meja begini, melihat situasi sudah tidak kondusif, dia naik. Itu cara dia menyelamatkan saya. Kalau kita mau mukul dia, babak belur si Hotman di situ habis dia. Apalagi tim saya dari Partai Intelektual, dari Grip Jaya, dari Pembasmi, selesai mereka. Tapi bukan itu. Kita mau buktikan kepada hakim bahwa ini sudah tidak fair. Nah, oleh hakim diskor. Dan situ mulai teriak bahwa kita tidak mau dia lagi. Kenapa? Karena kita curiga ada something wrong dalam kasus ini. Nah, oleh karena itu kami bersepakat minta hakim diganti. Yang kedua live, yang ketiga terbuka untuk umum. Nah, tiba-tiba datang humas. Ngomong kayak ngatur-ngatur. Dia nggak tahu orang sudah minta agar diganti. Wartawan live semua di situ. Nah, kita nunggu berlama-lama, lalu kemudian datang. Ngomong hakim ini masih petantang-petenteng juga ternyata. Keputusan kami tetap. Ini tidak akan live dan ini tertutup. Bagi yang tidak terima begini, saya protes. Dikiranya kita cuap-cuap. Bos, Pak Ketua Mahkamah Agung, saya Rasman Arif Nasution, saya sudah melakukan atau mengclipping 1 halaman penuh tentang sikap dan perilaku Ketua Mahkamah Agung hari ini, Bapak Dr. Sunarto. Beliau itu luar biasa. Ya, pergi ke daerah tidak mau dijamu. Dia memberi contoh. Tidak boleh ada hakim yang bermain-main. Itu saya copy dan saya serahkan ke hakim. Maksud saya apa? Biar hakim itu netral. Ketika saya serahkan 2 minggu lalu, hakimnya bilang, kami udah baca. Tidak apa-apa saya serahkan, tapi kalau Anda mau serah, kita serahkan. Iya kan? Nah, tapi ketika terjadi seperti ini, kita curiga. Dengan sombongnya dia bilang bahwa tetap pada pendirian. Oh, kita berontak ribu. Dia mau coba. Oh, dia mau suruh security. Gak bisa. Ini rakyat. Soeharto aja jatuh kalau rakyat sudah berkehendak. Gak bisa. Dan kami berhak mengusulkan untuk diganti. Dan surat kami sudah masuk dan sudah dibalas. Nah, jadi saya minta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengganti hakim dimaksud. Dan sidang tanggal 20 kami minta agar hakimnya dirubah semuanya. Karena kalau itu dilanjutkan sudah nggak enak, sudah nggak nyaman. Pasti dia sakit hati, pasti saya sakit hati. Nah, lalu kemudian saya jangan diancam-ancam.
Seolah-olah tahan, nanti tahan. Tahan aja coba. Hakim hari ini banyak juga yang ditangkap karena koruptor, karena penyuapan. Ketua Mahkamah Agung lagi berbenah. Masa nggak belajar di Ronald Tanur? Kemudian polisi juga bermasalah hukum, banyak. Jaksa juga, pengacara juga, bahkan ketua KPK Firly Bahuri. Artinya yang mulia panggilan kepada hakim itu melihat yang sekarang seharusnya nggak perlu kita ucapkan lagi. Karena sejatinya kami penegak hukum sama-sama berkedudukan setara, begitu ya. Cuma di persidangan dia di depan, di ataskan meja karena dia pemutus. Tapi dia tidak akan bekerja kalau tidak ada perkara dari penyelidikan, dari polisi, dari jaksa, dari pengacara sebagai pendamping. Nggak bisa. Jadi dia itu harus netral. Jangan memaksakan diri dan jangan diancam-ancam. Seolah-olah nanti akan ditahan. Tahan. Saya akan lawan. Saya tidak peduli. Apalagi viral begini sudah nggak bisa. Hukum harus tegak lurus. Begitu. Oke. Bang, tadi kan atas tindakan tersebut apakah kedepannya akan menyurati pihak oknum terkait oknum yang tadi? Sudah. Surat kami sudah masuk ke Ketua PN, sudah dibalas, ke JPU. Tim saya lagi ke Komisi Yudisial, udah berangkat ramat, sudah ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, sudah jalan semua. Berarti terkait itu ya? Prinsip kami tidak akan datang kalau hakimnya belum diganti. Kalau mereka mau tangkap ya silakan, kita akan lihat. Itu perihal hakim ya? Hah? Itu perihal hakim. Ya, kalau yang oknum tadi yang ingin abang? Saya sedang lihat, videonya sudah ada, kita lagi cari namanya. Nah begitu nanti itu kita akan ambil tindakan. Karena nggak ada penganiayaan di situ. Dia nggak punya kewenangan ya. Harusnya dia melerai. Karena Hotman bukan saya pukul. Bang, tadi terkait tadi Bang Owi. Videonya ada di saya. Bang Owi bilang kalau abang dicekek makanya dia bereaksi. Apakah Ya memang saya didorong kan, dirame-ramein kan. Saya kan tidak merame-ramein Hotman. Saya sendiri. Dia laki-laki, saya laki-laki. Abang merasa dicekik atau gimana Bang? Apa? Abang merasa dicekik atau enggak? Ya memang saya dicekik. Dicekik ya? Berarti Ya, abang? saya didorong ditarik begini ke depan juga tadi leher baju saya. Oke, seperti ini ya? Nah, ya benar, Iya, Bang. benar. Kita tahu orangnya pegawai Nah, tapi di kan dalam itu. kadang kan netizen suka ngeliatnya sekilas doang. Jadi maksudnya klarifikasi dari abang. Ya itu tadi. Berarti memang Jadi dalam keadaan begitu, saya mau bicara dengan Hotman one by one sebagai sesama laki-laki, kok saya langsung didorong, dikejar. Spontanitas tim saya berontak, termasuklah saudara Firdaus Iwabo. Pertanyaannya, ini meja. Dia mau lari kemari, ini semua tim hukum. Bagaimana? Dia mau bantu saya. Dia lompat, dia berdiri di meja. Emang bisa dilompat? Nggak bisa. Dia bukan pesilat Jet Li yang bisa terbang 2 meter. Dia lancar, dia injak meja. Masih syukur satu dia. Kalau rame, sampai di komen Hotman Bang perihal lah naik udahlah. meja itu, naik meja. Hotman ini beraninya cuma di medsos. Di medsos. Kalau dia punya mental yang kuat, hadapi kita tadi. Katanya pasukannya banyak. Tapi kemana semua? Dan tidak usah kau pancing-pancing. Saya udah bilang udah. Sekarang kehebatan kau itu sudah terbukti hari ini. Kau tidak ada apa-apanya. Begitu. Nanti tentang bagaimana proses ke depan, sikap kami nanti Pak Leo dengan Bung Binto yang akan berbicara. Oke, agenda sidang ke depannya apa Bang? Sidang ke depan itu kan Masih pemeriksaan. ditunda 2 minggu, tanggal 20. Iya, iya. Nah, kami berprinsip ganti. Dalam rentang waktu 2 minggu ini sudah ada pergantian. Ya kita lihat aja. Kalau dipaksakan kita nggak mau. Tapi kalaupun rentang waktu pergantian tapi tetap dilakukan secara offline gimana nih Bang? Offline apa tuh? Tidak di live kan tertutup. Nggak mau kami lagi dia. Mau offline nggak sama online nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kami udah nggak percaya. Dia membuat 2 keputusan yang kontraproduktif. Kan itu aja pegangan kita. Sekarang kan dia tidak berargumen. Apa alasan dia menolak ini terbuka untuk umum dan tidak boleh live? Jelaskan dong. Kalau dia bilang anak di bawah umur, logik. Perceraian, logik. Ini undang-undang IT judulnya.
Judulnya pun pencemaran nama baik. Dalam persoalan pencemaran nama baik ini ada yang namanya jilat-jilat, ada yang namanya di situ BAP dia termasuk di dalamnya misalnya menyangkut-nyangkut tentang apa? Mimi payudara. Itu saya kira resiko dari seorang hotman. Kan saya udah bilang dari awal, kalau ini dibawa ke pengadilan, ini pasti terbuka. Kami lihat BAP dia sendiri yang ngaku. Nah, jadi kira-kira kok mau disembunyikan? Apa kepentingan hakim menyembunyikan itu? Iklim hakim bukan anak di bawah umur. Nah, begitu. Oke, Pak.